Ini dalam sebuah koordinat kartesius, sumbu X-nya ini adalah X, Fx ini, yang tegak ini Fx atau fungsi X ya, atau Y. Titik yang kita cari itu adalah ini. Di titik yang kita cari itu ini, perpotongan antara sumbu X dengan kurva. Ya, oke. Kalau dalam metode ini, jadi titik yang kita cari ini kita tidak tahu. Dalam metode ini yang digunakan sebagai masukan awal itu adalah nilai X. Kalau kemarin kan dua buah nilai X yang berseberangan. Kalau ini hanya satu nilai X. Letaknya di mana saja? Ya, boleh di sebelah kiri titik yang kita cari atau di sebelah kanannya. Oke. Kalau dalam hal ini dicoba nilai X pertama itu XI ini. XI ini kalau kita masukkan ke dalam fungsi X ketemunya titik di sini. Ya, ketemu titik ini. Kemudian di titik ini kita tarik garis singgung. Ya, garis singgung di titik ini dari kurva, maka ketemunya XI plus 1. Karena XI plus 1 ini masih jauh dari nilai ini, maka kita masukkan XI plus 1 ini ke dalam fungsi X. Ketemunya titik ini. Di titik ini kita tarik garis singgung lagi. Ketemunya XI2. XI2 ini kalau belum dekat dengan nilai yang diforgen, maka titik ini kita masukkan kembali ke dalam fungsi. Kemudian kita tarik garis singgungnya lagi. Demikian seterusnya sampai ketemu di titik yang kita cari. Itu namanya konvergen. Oke, gitu ya. Sekarang kita turunkan fungsinya. Pada titik xi, kalau dimasukkan ke dalam fungsi x, ketemunya adalah fxi atau fxi min 0. Ini ya, titik ini kan fxi-nya 0. Berarti atau fxi saja, tinggi ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau sebuah kurva, ya, kita cari garis singgung pada titik tertentu, maka persamaan garis singgungnya itu adalah turunan dari kurva ini atau diferensial dari kurva ini. Sehingga kalau melihat kemiringan dari garis singgung itu sama dengan kemiringan itu kan gradien ya. Itu adalah y per x. Dalam hal ini adalah fungsi xi dan sumbu tegaknya, dan sumbu datarnya adalah xi min xi plus 1. Jadi xi min xi plus 1 ini. Panjang ini sama dengan tangen dari kemiringan garis ini sendiri, atau f aksen xi sama dengan fxi min 0 ini dibagi dengan panjang ini, xi min xi plus 1. Ya. Nah, persamaan ini yang kita cari adalah xi plus 1. Maka xi plus 1, kalau ini ya, di perkalian silang sama dengan xi min fxi dibagi f aksen xi. Jadi persamaan ini yang digunakan untuk memprediksi nilai pada xi, xi seterusnya. Paham dari sini? Halo? Paham, Pak. Nah, berikutnya, sehingga alur dari ini sangat sederhana. Ya, alur dari pencarian nilai xi ini sangat sederhana. Pertama kali kita siapkan persamaan yang dipecahkan, fx. Ya, persamaannya. Kemudian kita cari turunan pertamanya atau diferensial pertama dari persamaan itu, atau f aksen. Ya. Nah, kemudian kita menentukan nilai x sembarang. Ya, dari mana saja. Kemudian dari x yang kita gunakan nilai awal ini, kita masukkan, kita cari nilai f aksen x, i, dan nilai fxi-nya. Setelah itu kita hitung xi plus 1 sesuai persamaan ini tadi. Ya, sesuai persamaan ini tadi.
Ya, XI plus 1 sama dengan XI min FXI dibagi F aksen XI. Karena harus memotong pada sumbu X, ya, maka FXI plus 1 ini harus bernilai kecil atau mendekati 0. Karena kan fungsinya sama dengan 0. Kalau dia sudah mendekati 0, ya selesai. Berarti nilai XI yang terakhir, maaf, XI plus 1 yang terakhir, ini adalah nilai yang kita cari atau akarnya. Tapi bila ini belum mendekati 0, ya, maka kita ulangi lagi. Tapi sebagai masukannya adalah XI plus 1. Jadi perhitungan ini berputar terus atau iteratif. Ya. Nah, contohnya persamaan kemarin itu, ini, kita akan pecahkan persamaan ini. Yuk. Nah, persamaan ini yang akan diselesaikan, ini persamaannya, kita akan cari akar persamaannya. Maka kita buat persamaan turunannya atau diferensialnya tingkat 1. Ya, F aksen X. Turunan ini kan 3X kuadrat plus 2X minus 3. Ya. Jadi persamaan ini, persamaan diferensialnya. Pada awal hitungan, kita tentukan nilai ini sembarang. Kita ambil I-nya, X1-nya sama dengan 1. Tidak harus 1 ya. Kemudian kita hitung nilai fungsinya pada X1 sama dengan 1 dan turunannya, fungsi turunannya. Ketemu 4 dan ini ketemunya 2. Kemudian kita hitung X2 dengan rumus tadi. Ya, dengan rumus ini ya. XI plus 1-nya, yaitu ketemunya adalah, atau X2-nya ketemunya 3. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi, apakah dia sama dengan 0 atau belum, atau mendekati 0 atau belum. Ternyata ketemunya masih 24, berarti belum mendekati 0. Ya, maka kita lanjutkan yang langkah berikutnya. Atau ditampilkan iterasi ke-1 tadi nilainya 1, FXI-nya ketemunya adalah min 4, ini belum mendekati 0. Kita iterasi kedua, maka hasil ketemunya ini. Ya, belum mendekati 0 juga, masih 24. Kita masukkan terus sampai dengan nilai FXI ini mendekati 0. Kalau sudah mendekati 0, selesai, berarti persamaan yang kita cari juga ketemu. Paham? Ini lebih sederhana. Jelas enggak? Jelas, Pak, jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Perlu yang contoh enggak? Boleh, Pak. Oke. Untuk kasus yang sama ya, saya bahas melalui dengan saudara. Jangan lupa absen ya. Sudah, Pak, sudah. Oke. Jadi saya punya persamaan ini tadi ini. Ya. Bisa melihat Excel-nya? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Ya, oke. Oke. Ini persamaan yang kita akan pecahkan. Ya. Kemudian sebelum kita mecahkan, persamaan ini harus kita cari persamaan turunannya. Atau F. Ini sama dengan nilainya, turunannya adalah 3x kuadrat X kuadrat plus 2x minus 3. Ini persamaan turunannya. Nah, kemudian kalau kita lihat alurnya tadi, maka ini. Ini alurnya. Ya, begini. Nah, pertama kita buat iterasi. Kemudian nilai XI-nya.
sembarang ya, kita masukkan nilai sembarang, XI-nya. Kemudian kita masukkan nilai FXI-nya. Ini. Kemudian ini ya, tuh. Kita hitung XI, FXI-nya, kemudian kita hitung lagi apa? F aksen XI-nya. Ini ya. F aksen XI. Gini. Oke. Baru kita bisa menemukan apa? XI-nya, XI plus satunya sekarang. XI plus 1. Kemudian FXI plus 1. Oke. Ya. XI plus 1. Oke. Ini. Nah. Oke. Jadi iterasi ke-1 kita mulai. Dengan memberikan nilai awal XI ini sembarang. Anda bisa mulai dari berapapun. Saya mulai dari 5. Ya. FXI kita hitung dengan persamaan ini. Berarti sama dengan apa? XI pangkat 3 plus XI kuadrat min 3 dikalikan XI min 3. Ini ya, oke. Ini FXI-nya. F aksen XI, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini. Yaitu sama dengan 3 kali XI pangkat 2 plus 2 dikalikan XI minus 3. Ketemunya ini. Paham dari sini? Kemudian kita hitung XI plus 1 dari persamaan ini. Sama dengan XI ini dikurangi FXI ini ya, FXI ini dibagi dengan F aksen XI. Ya, ketemunya ini. Itu. Kemudian FXI plus 1, berarti nilai XI plus 1 ini kita masukkan ke dalam fungsi. Yaitu ini dipangkatkan 3, ditambah XI plus 1, pangkat 2, minus 3 dikalikan XI plus 1, minus 3. Oke, ketemunya ini. Ya. Karena ini belum mendekati 0, kita lanjutkan pada iterasi ke-2. Ya. Nah, iterasi kedua ini kita ambilkan XI-nya dari XI plus 1 sebelumnya ini. Oke. Yang lain sama. Saya tinggal. Ya. Oke. Ini sama dengan ini plus 1. Ya. Kalau kita akan menghitung kesalahan relatifnya, ya, dalam persen gitu ya, maka kesalahan kan nilai fx ini kan fx plus 1 kan harus sama dengan 0. Ya. Berarti yang ini tidak ada perbandingannya. Yang kedua sama dengan ini absolut kesalahannya ya. Nilai ini dikurangi dengan perkiraan sebelumnya belum tutup dibagi dengan perkiraan yang ini. Nah, kesalahannya ini sekian persen. Itu kali ya, tadi 100% ya. Ini dikalikan dalam kurung kali 100%. Kesalahan relatifnya. Oke. Kan 100. Ya. Kesalahannya masih 285%. Kesalahan harus kecil, harus 0. Bawah. Nah, ini hasilnya. Salah ya, kesalahan relatifnya itu adalah X-nya harus tetap, berarti kesalahan ini ya.
Ini kesalahannya adalah nilai absolut. Absolut kalau di Excel nulisnya APS gitu ya. Absolut nilai ini dikurangi dengan nilai sebelumnya. Ini dibagi dengan nilai perkiraan terbaik. Ya, ini semua ya dikalikan 100. Nah, kesalahannya ini harus ya. Nah, kalau kesalahannya sudah nol gini ya selesai. Berarti nilai yang kita cari ini adalah nilai ini. Ini adalah akar persamaan dari persamaan ini untuk nilai terkecil. Anda 5 ini tidak harus dimulai dari 5, dari 50 misalkan. Ketemunya juga sama. Nah, ini. Ya. 0 itu ditemukan di sini. Nilainya sama kayak tadi. Jadi berapapun angka yang kita coba maka akan dihasilkan nilai yang sama. Jelas? Belum ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Kalau jelas, sekarang kita lihat. Saya kembali Pak, ke untuk persen kesalahannya itu memang harus nol ya, Pak? Untuk persen kesalahannya itu harus nol. Iya, iya harus nol. Jadi yang konvergen itu kayak gini ya. Saya ulang udah. Oke. Kelihatan ya? Halo? Belum, Pak. Excel-nya? Belum kelihatan. Belum, Pak. Oke. Nah, kita jadi kalau secara mudah sih, kalau kita lihat nilai ini, nilai XI konstan itu sudah selesai. Ini kan dari mulai 50 kemudian menurun 173 ini kalau kita lanjutkan ya 173 terus. Nah, ini 173 terus. Ini menunjukkan sudah konvergen. Nah, kesalahan ini kan kesalahan nilai X pada iterasi ke-14 kalau ini ya. Kalau ini berarti kesalahan dari nilai X pada iterasi ke-13. Ini terhadap nilai X pada iterasi ke-12. Ini kan sudah sama. Kalau sudah sama kan berarti tidak ada kesalahan lagi pada ini. Artinya sudah sama, kesalahannya 0. Tapi kalau ini dengan ini, kita lihat ya. Nah, ini kan masih 1,7370, ini 1,7321. Berarti ada kesalahan masih 0,009. Jadi perhitungan ini kita hentikan kalau kesalahan relatifnya sudah mendekati 0. Gitu. Oh iya, Pak. Walaupun metode yang kemarin kalau kita berikan kesalahan ini juga sama rumusnya. Ya, nanti akan kita lihat pada metode berikutnya. Oke, tadi ya. Nah, sekarang, bentar ya. Di sini masih ada, kita anu dulu ya. Break sebentar ya. Baik, Pak. Baik.
Baik, kita lanjut ya. Halo, bisa dengar? Bisa. Baik, sekarang yang keempat. Jadi yang pertama kemarin metode midpoint, yang kedua post position, yang ketiga metode Newton-Raphson, yang keempat adalah metode scan. Nah, metode Newton-Raphson tadi sangat mudah, ya, tapi mengandung kelemahan. Kelemahannya terletak pada diperlukannya turunan pertama atau diferensial dari fungsi X dalam hitungan. Ya. Nah, terkadang kita sulit mendiferensialkan persamaan yang akan diselesaikan. Jadi kalau persamaannya itu besar, fungsi persamaannya itu menjadi fungsi turunannya itu menjadi sulit. Ya. Nah, untuk itu maka diferensial itu bisa didekati dengan pendekatan diferensial beda hingga. Jadi persamaan turunan tadi kita dekati dengan diferensial beda hingga. Nah, gambar di samping ini menunjukkan bahwa garis singgung tadi didekati dengan garis AB ini. Ya, jadi kalau di dalam metode scan ini kita mengasumsikan nilai awal tidak satu lagi, tetapi dua, XI dan XI plus 1. Seperti metode metode midpoint dan metode post position. Hanya saja kalau ini titik yang kita pilih tidak harus berseberangan. Ya, tidak harus berseberangan. Kita pilih dua buah titik, XI dan XI min 1. Jadi persamaan XI min 1 ini kalau kita masukkan ke dalam fungsi, ketemunya titik A ini. Ya, ketemunya titik A. Kalau XI kita masukkan ke dalam fungsi, ketemunya titik B. Titik A dan titik B ini kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Ya, ini untuk mendekati mendekati garis singgung tadi. Nah, jadi kalau misalkan garis singgung, kemiringan dari garis singgung itu kita dekati dengan fungsi ini, maka f aksen X, ya, atau tadi kan kemiringan garis singgung itu kan f aksen kan, itu kita dekati dengan kemiringan garis ini. Kemiringan itu kan tangan ya, berarti tinggi ini dibagi dengan beda tinggi ini, ya, sehingga tangannya itu kan ini berarti, bentar, tangannya itu ini, ya, ini tingginya dari sini ke XI ini adalah fungsi XI min 1, berarti fXI min 1. Ini dibagi dengan panjangnya, ya, panjangnya itu ini. Dibagi dengan panjang dari alasnya, panjang alasnya itu ini. Ada titik ini ke titik ini atau ini. XI min 1, sehingga f aksen XI didekati dengan ini. Nah, persamaan ini kemudian disubstitusikan untuk menggantikan persamaan f aksen XI ini. Kalau di Newton-Raphson. Sehingga kalau diselesaikan persamaannya menjadi ini. Jadi XI plus 1 sama dengan XI min fXI dikalikan XI min 1 dibagi dengan fXI min 1. Jadi kalau dengan menggunakan cara ini, kita tidak perlu menurunkan persamaannya, tidak perlu mencari. Jadi kalau metode Newton-Raphson ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan saluran kemarin, hidrolika kemarin, kita akan kesulitan karena kita harus mencari turunan dari persamaannya. Tapi kalau menggunakan metode scan, ini lebih mudah. XI dan XI min 1 ini nilainya sembarang, gitu ya, dan tidak harus berseberangan. Sehingga alur perhitungannya itu menjadi seperti ini. Kita tetapkan X1 dan X2. Nilainya sembarang. Ya, X1 dan X2 ini XI min 1 dan XI ini kita gunakan untuk menghitung ini. X ketiga. X3 ini sama dengan X2 dan seterusnya ini. Kita masukkan ke dalam fungsinya. Kalau dia sudah mendekati 0 ya selesai.
Tapi kalau belum, maka perhitungan dilanjutkan dengan putaran kedua. Dengan XI diganti dengan X2, XI min 1-nya kita ganti dengan X2 dari perhitungan ini, dan XI-nya diganti dengan X3. Contohnya kayak ini tadi ya. Ini persamaan yang kita cari. Ya, kita tidak akan mencari fungsi diferensialnya lagi. Kita menentukan nilai awal X1 dan X2 sembarang. X1-nya kita masukkan 1, X2-nya kita masukkan 2. Sembarang ini ya. Maka dia akan ketemunya min 4. Untuk X1 dan X2-nya ketemunya 3. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi ini untuk menghitung X3. Ketemunya 1,514. Ya, kita gunakan untuk menghitung pada iterasi kedua. X1-nya kita ganti dengan X2 sebelumnya, sedangkan X2-nya kita gantikan dari X3 hasil perhitungan ini. Kita masukkan untuk menghitung ini. Dinyatakan dengan ini, kita lihat X1, X2, nilai awalnya, Fx3-nya belum mendekati 0. Gitu ya. Kemudian X2, pada iterasi kedua, ini digeser saja, 2 menjadi X1, X3 menjadi X2 ini. Ya. Nah, ini kita lakukan terus sampai dia mendekati 0. Kalau ini sudah kita anggap mendekati 0, selesai, maka nilai yang kita cari adalah nilai ini. X3 yang terakhir. Nah, sekarang kita coba ya dengan Excel lagi ya. Saya tutup. Saya dengan Excel. Oke. Ya. Saya taruh di sini. Ini ya. Jadi persamaan yang ini alurnya. Ini alurnya. Kelihatan ya Excelnya ya. Kemudian X3-nya, sorry, ini persamaan yang kita pecahkan. Nih. Ya, oke. Jadi penyelesaiannya pada iterasi. Ya, kemudian ini adalah menentukan X1 dan X2. X1 dan X2. Oke. Ya. Kemudian kita hitung X3. Untuk menghitung X3 membutuhkan Fx1 dan Fx2. Berarti Fx1 dan Fx2. Ini. Ya. Oke. Ini untuk menghitung X3. Kemudian kita masukkan Fx3 ini ya. Fx3. Oke. Pada iterasi ke-1, kita masukkan nilai X sembarang. X1-nya. Kita masukkan saja 0. Boleh enggak? Boleh saja. Ya, ini kita masukkan 0. Ini kita masukkan 5 juga boleh, enggak ada masalah. Ya. Ini. Ya. Fx1 berarti nilai X1 ini kita masukkan ke dalam fungsi ini. Berarti sama dengan ini pangkat 3 plus X1 kuadrat minus 3 dikalikan X 1 minus 3. Oke. Karena ini letaknya berjajar, maka Fx2 juga bisa kita copy langsung. Ini. X3 kita dengan rumus ini. Berarti X3 kita hitung. Oke. X3-nya adalah X2, ini kan X2 dikurangi ya, dalam kurung Fx2 ini ya dikalikan dalam kurung lagi X2 min X1, X2 min X1. Ini kurung tutup begini. Ya kan? Ini semua dibagi dalam kurung Fx2, ini Fx2
minus fx1. Nah, ini hasilnya, X3-nya. Pada iterasi kedua, ini ditambah 1, gitu. Ya, maka X1 ini adalah X2 sebelumnya, ini, dan X2 ini adalah X3 sebelumnya, jadi X3 ini. Oke, Fx3 perlu kita hitung ya, sama dengan apa? X3 ini kita masukkan ke dalam fungsi pangkat 3. Ya, ini kuadrat minus 3 dikalikan X3 minus 3. Oke, ketemunya ini kan belum mendekati 0 ya, maka kita lanjutkan iterasi kedua. Ini kita copy ke bawah. Nah, ini. Ketemunya masih ini, belum mendekati 0. Jadi kalau kesalahannya sama dengan apa? Absolut dari apa? Absolut nilai yang kedua. Nilai Yang ini minus boleh. Ya, ini boleh dikurangi dengan nilai sebelumnya dibagi dengan nilai ini. dikali 100. Ini ya, ini kali 100. Ya. Nah, ya ini. Kesalahannya sekian. Nah, ini bisa kita lanjutkan ke bawah. Ya, ini ya, sampai mendekati 0. Nah, karena ini hasilnya tidak sama, ini hasilnya kan tidak masuk akal kan ini. Apa maksudnya? Harusnya kan ini mendekati 0 ya. Nah, ini kalau fx3-nya ini mendekati 0, berarti rumus ini yang salah, rumus kesalahan ini. Yang benar gimana? Pakai X3-nya, Pak. Pakai X3 ya? Iya, Pak. Iterasi 2, Pak. Absolut. Oke. Absolut. Ini dikurangi dengan nilai iterasi sebelumnya. 1. Ini ya, dibagi dengan iterasi nilai 2 perkiraan terbaik ya, dikalikan 100. Ini ya. Oke. Ya. Nah, ini. Karena ini sudah mendekati 0, ini kan 0 kan? Kalau ada format sel pakai angka ya. Pakai ini. Nah, ini. Nah, ini sudah mendekati 0. Karena ini sudah mendekati 0, ya, berarti selesai. Tetapi, kalau Anda perhatikan, ya, nilai diperoleh ini kan negatif. Berarti bukan akar real kan? Ini ketemunya negatif ya. -1 ya? Iya, Pak. Nah, mestinya kan ketemunya sama dengan ini tadi. Ketemunya 1,7321. Berarti ini salah kan? Ini sekarang kita coba. Kita coba dengan nilai X1 yang lain. Ini 1. Ya, ketemunya gimana? Nah, ternyata ini. Kalau ini kita coba 0,1. Ya. Nah, ketemunya tidak bisa. Ini 0,2 gitu, atau 0,5. Nah, ketemunya juga kalau kita coba 1, kita coba 2, kita coba berapa? 4 misalkan. Atau kita coba 10. Nah, bisa. Ketemunya 1,732 sama dengan ini. Sehingga, apa yang bisa kita simpulkan? X1 dan X2 ini tidak benar-benar sembarang. Tetapi harus apa? Dicari nilai yang relevan dengan cara mencoba-coba nilai X1 dan X2. Paham maksudnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang, oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut? Jadi ini kesalahan relatif. Relatif ya. Dalam satuan persen. Ya. Nah, ada pertanyaan mungkin? Belum, Pak. Oke. Belum, Kalau Pak. nggak ada pertanyaan, sekarang kita coba apa namanya, kasus saluran kemarin kita terap. Karena kalau menggunakan metode Newton-Raphson, kita akan kesulitan mencari F aksen XI-nya. Sekarang akan kita coba, kita selesaikan dengan metode sekan saja. Gitu ya. Oke, saya copy dulu soalnya.
Soalnya ini kemarin. Ya. Ini debitnya. Kemudian ini adalah ya, ini soalnya kemarin ini ya. Jadi ya, berarti ini program apa? Program perhitungan atau perencanaan gitu ya. Saluran terbuka. Nah, judulnya kita buat ini. Kita buat programnya dengan menggunakan metode apa? Scan. Datanya ya itu data ya, penampang saluran. Kemudian apa lagi? Penampangnya kan trapesium kan ya, penampang. Oke. Kemudian apalagi debit ya, debit rencana, key data, ya. Ini, jadi penampangnya kan trapesium ya. Kemudian key datanya adalah 50. Satuannya adalah meter kubik per detik. Kemudian kemiringannya kemarin apa? M ya. Ini ketemu adalah 2. Tuh. Kemudian N manning-nya berapa? Ini. Kemudian kemiringan dasarnya B-nya ketemunya adalah 0,015 S ya. Sorry, B-nya itu 8 meter ya. 8 meter ini. Ini. Kemudian apa? Kemiringannya ya, S. Dasar salurannya adalah 0,0015. Ya. Oke, ini bantuan saja, tidak kita pakai, saya hapus. Ya. Ini kita naikkan, delete, hapus ya. Oke, paham dari sini? Paham, Halo? Pak. Paham. Oke. Sekarang kita buat dengan metode scan ya. Metode scan tadi mana tadi? Oh ini. Ya, ini. Alurnya kayak gini. Alur metode scan itu kayak gini tadi. Oke. Ini. Nah, kita mulai dari iterasi. Ya, mulai dari iterasi. Oke, tentu mulai dari iterasi pertama. 1. Ya kan? Kita menentukan kalau dalam kemarin persamaan aliran uniform kemarin kita mulai dari H. Dalam hal ini adalah H1. Ya, H1 ini sampai ketemu fungsi X atau fungsi H1-nya. Sehingga H1 ini kita gunakan untuk menghitung A1, untuk B1, kemudian untuk R1. Gitu kan kemarin ya? B1, kemudian Q hitung. Hitung 1, baru FH1. Ini ya, nah ini. H1 kita masukkan nilai sembarang, misalkan kita buat saja 1. Ya. Rumus A kemarin apa? Sama dengan
dalam kurung apa? B plus M dikalikan 3. H1 Oh. kurung tutup kali H1 lagi kan luas tampang basanya kan. Oh iya. Ini tidak bergerak, maka kita kunci pakai F4. Ini juga pakai F4. Ya. Nah, ini. Sorry, banyakkan. Ini A1-nya. P berarti keliling basah dari trapesium. Rumusnya apa? B plus 2 dikalikan H1. Ya. Dikalikan dalam kurung. Harus hafal. Plus. Ya, 1 plus M kuadrat. Ini kuadrat dipangkatkan setengah. Karena akar kan? 0,5. Oke. Yang tidak bergerak kita kunci. B ini tidak bergerak. Kita kunci. F4. Ya, 2 kali H-nya kan ini ya, bergerak kan, ini tidak bergerak kita kunci F4. Oke, ini P-nya. 2 desimal ini. R sama dengan A dibagi P. Ini. Gitu ya. Ya, V apa? Rumus Manning berarti 1/n, 1 dibagi dengan n Manning ini. Nah, ini. Kali R pangkat 2/3, R-nya ini pangkat dalam kurung 2/3 ini dikalikan S, S-nya ini pangkat setengah 0,5. Yang enggak bergerak ini berarti kita kunci. Ini ya. Ini 1/n, R pangkat 2/3, S ini. Ini kita kunci. Ya. Ini V-nya, kecepatannya dalam satuan meter per detik. Sehingga debitnya adalah A kali V. Kontinuitas ya. Kali V ini. Oke. Dan FH1 berarti debit ini rencana dikurangi dengan debit hitung. Ini. Ya kan? Nah, debit rencananya kita kunci karena nggak bergerak. F4. Oke. Ini. Sekarang kita buat yang H2. Saya taruh di sampingnya. Ya. Ini H2. Warnanya saya buat yang lain biar beda. Ini. Ya. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini juga. Ini juga. FH2 juga. Oke. Ini. Ya. Nah, H2-nya kita buat sembarang. Kita bisa mulai dari 10 misalkan. Ya, kan sembarang kan ini nilainya. Ya, ini kan sembarang, ini sembarang. Kita copy, rumusnya sama. Saya copy. Ya, FH2-nya. Kok ketemu negatif? Oh ya. Apa-apa. Coba aja nanti kita coba ya. Kalau 5 ketemunya berapa? Oke. Oke. Sekarang kita ini dicoba ya, sembarang ya nilainya ya. Ini. Sekarang kita buat yang H3. Ya. Ini kita coba yang H3. Di space. Saya ganti warnanya biar berbeda. Ini adalah H3. Kemudian ini A3. Ini P3. Ini R3 gitu ya. Ini P3.
dihitung 3, ini FH3. Ya. Nah, X3 rumusnya ini. Ya kan? X3 itu rumusnya ini. Dengan X2 atau H2 dikurangi, rumus ini ya, dalam kurung, apa? Fx2, FH2 ini dikali kurung buka H2 min H1. Ini H2 min H1. Nah, H1-nya ini. Ini kurung tutup lagi. Ini dibagi dengan dalam kurung FH2 min FH1. Ya. FH2 ini min FH1 ini. Kurung tutup. Oke. Ya, ketemunya ini. Ya, ini. Yang lain sama. Saya tinggal copy aja. Ya, ini. Kalau kita ingin membuat kesalahan relatif nanti ya. Kesalahan relatif. Ini. Ini nggak ada tanpa warna ya, satuannya persen ya. Ya, tapi untuk iterasi pertama kesalahannya masih belum ada karena dia dibanding dia sendiri ya. Untuk iterasi kedua, ya iterasi kedua ini sama dengan atas ini ditambah 1. Ini iterasi kedua H1 di sini itu sama dengan H2 sebelumnya. Ini. Oke, sedangkan H2 ini sama dengan H3 sebelumnya. Nah, ini. Paham? Paham, Pak. Oke, enter. Kemudian kita copy ini. Kita tarik ke bawah. Kemudian ini juga kita tarik ke bawah. Ini. Nah, sehingga kesalahan relatifnya baru bisa kita hitung sama dengan absolut apa? H3, Pak. H3 ini dikurangi dengan H3 sebelumnya dibagi dengan H3 ini ya. Iya, Pak. Dikali 100. Kali 100. Oke, kesalahan relatifnya ini. Ada kesalahan, nah masih sekian persen kesalahannya, belum mendekati 0. Ya. Nah, berarti ini harus kita copy ke bawah. Sampai dia mendekati 0. Ya, ini. Nah, ini sudah mendekati 0. Ini berarti selesai. Nilai yang kita cari itulah H3 yang terakhir ini. Berarti kedalaman alirannya adalah 1,98 meter. Gitu ya. Misalkan kita simpan nanti. File ini kita simpan, kita ingin menghitung Menghitung data yang lain. Debitnya tidak 50, misalkan debitnya itu 75. Kedalamannya berapa? Apakah tetap 1,98? Nah, 2,453 ini. Nah, kesalahannya kan sama dengan 0 kan? Nah, jadi kegunaannya itu. Kalau kita merencanakan saluran, ya tinggal menggunakan ini aja, nggak perlu ngitung lagi dengan cara manual. Itu kegunaan dari metode kayak gini. Dan nanti kalau Anda akan mendesain drainase, ya, mendesain apalagi, mendesain saluran irigasi itu tinggal buka ini, Anda masukkan data ini, maka secara otomatis dia akan menghitung sendiri kedalamannya. Nah, nanti data ini yang akan kita gunakan untuk desain. Gitu. Paham sampai sini? Nggak sulit kan? Pak. Berarti ini bisa diterapkan di hidrolika ya, Pak? Yang kayak ini bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Kalau di hidrolika kan diajari Pak Khairil kan Anda coba-coba kan? Ya. Oke, coba-coba, Pak. Nah, kalau pakai ini ya ini coba-cobanya itu kayak gini, ini iterasi ini. Tapi coba-coba yang sistematis.
Ada pertanyaan sampai sini mungkin? Belum ada, Pak. Ya udah, kalau memang nggak ada pertanyaan, ya berarti materi tentang metode akar persamaan ini sudah selesai. Gitu ya. Nanti kita minggu depan akan belajar tentang apa? Penyelesaian sistem persamaan linier, kemudian akan kita gabungkan dengan cara ini untuk menyelesaikan kasus tertentu. Gitu ya. Oke. Baik, saya tutup ya. Ini ya. Ya, tadi. Nah, sekarang ini Anda selesaikan ya, 2 soal ini. Ya, 2 soal ini Anda selesaikan, kemudian dikumpulkan. Dalam PDF saja nanti kumpulkannya ya. Dikumpulkan di grup ya. Dikirim di grup ya, Pak? Oh, gimana? Dikirim di grup. Ya, dikirimkan di grup tapi dalam PDF ya, jangan Excel ya. Saya nggak bisa buka nanti. Iya, Pak. Oke. Silakan, semakin cepat Anda mengumpulkan, tentu nilainya akan semakin baik. Jadi nanti nomor urut pengumpulan ya, yang terbaik yang nilainya lebih bagus. Tapi mengumpulkannya terakhir-terakhir ya nilainya akan berkurang. Materinya sudah dapat kan? Kemarin sudah kirim kan ya? Iya, Pak. Di LMS ya? Sudah, Oke. Oke, Anda selesaikan 2 soal ini. Nanti hasilnya segera dikirimkan ke grup. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk pekerjaannya itu Pak, yang persegi ini sama ya kayak rumusnya yang trapesium itu yang kita yang alurnya ya, itu Pak. Alurnya sama, cuman rumusnya yang berbeda. Kalau persegi kan apa? Kalau di hidrolika apa rumusnya? Lebih mudah kan? Iya, Pak. A-nya kan sama aja. dengan B kali H. Kemudian kalau perimeternya ya B plus 2H gitu aja. Tapi nanti alurnya sama semua. Gitu ya? Iya, Pak. Pak, nanti ini nomor 1, nomor 2 jadi satu file PDF ya, Pak? Iya, kan satu file PDF saja. Iya, Pak. Terus kalau ngirim nama filenya NIM-nya dulu baru namanya ya, jangan namanya dulu. Iya, Pak. NIM kemudian nama filenya itu loh, strip kemudian baru nama. Biar saya mudah masukkan nilainya. Oke. Baik, berarti kita selesai untuk materi pertama. Nah, kita ke depan, minggu depan akan materi yang lain. Usahakan ini dikerjakan biar yakin saya kalau Anda memang sudah menguasai materi ini. Karena akan berhubungan dengan materi setelah ini. Begitu? Jadi mungkin cukup sekian untuk kuliahnya. Silakan Anda lanjutkan dengan mengerjakan tugas mandiri. Kita akan ketemu minggu depan. Ya, demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Habis ini contoh tadi akan tak kirimkan ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya Liv ya. Iya, Pak. Masih Pak.
Woi, bangun woi. Rifki, Yuk, yuk. Bubar ya, bubar. Bangun, bangun, bangun. nanti tugas yang ambil lagi teh. Oke, oke. Eh. Bangun, bangun, bangun. Mau bikin grafiknya sebentar malam saya bikin. Tunggu deh. Sebentar mau bikin. Yuk. Dah. Bisa toh? Dilihat, dilihat. Kenapa, Cok? Ya. Aldan nanti kau bantu saya bikin grafik kalau selesai saya kerja saya punya soal Kau tuh saudara Aldan. Tadi tuh, itu jadi